menyapa dengan "Apa kabar teman-teman?" Kalian hanya perlu menjawab dengan "Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar." Bagaimana? Mengerti? Ya. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Materi kita kali ini multiple intelligency. Multiple intelligency yaitu biasanya disebut dengan kecerdasan majemuk. Teori ini ditemukan dan dikembangkan oleh Howard Gardner. Kecerdasan majemuk menjelaskan bahwa setiap anak memiliki potensi kecerdasan yang beragam, namun dengan kadar potensi yang berbeda antara kecerdasan yang satu dengan kecerdasan yang lainnya. Kecerdasan dapat ditingkatkan dengan pola pembelajaran dan pengembangan diri sesuai kelebihan masing-masing, sehingga kelak tumbuh menjadi bakat minat untuk bekal anak di kemudian harinya. Di sini, multiple intelligency memiliki 8 tipe kecerdasan. Tipe yang pertama yaitu kecerdasan bahasa. Tahukah kita bahwa dengan cerita bisa meningkatkan kecerdasan bahasa anak, terutama anak usia balita? Di sini, anak akan mencoba memahami apa yang orang tua sampaikan. Saat anak tidak mengerti kata baru yang orang tua sampaikan, anak otomatis akan bertanya kepada orang tuanya. Misalkan seperti, "Ayah, ini apa artinya? Ibu, itu apa artinya?" Dengan begitu, komunikasi sang anak akan menjadi lebih aktif. Dan kosakata atau pembedahan kata-katanya akan menjadi lebih banyak melalui cerita yang dia dapatkan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kecerdasan bahasa adalah kecerdasan dalam bentuk komunikasi dan memahami kata-kata baik lisan maupun tulisan. Anak yang memiliki kecerdasan bahasa memiliki beberapa karakter. Yang pertama, mampu mengekspresikan ide-idenya atau berkomunikasi dalam bentuk kata-kata baik lisan atau tulisan. Kedua, cenderung banyak berbicara atau senang menulis dan banyak bertanya kepada orang yang dia jumpai. Karakter yang ketiga yaitu pandai menyusun permainan kata-kata, pandai mengarang baik puisi, cerpen, dan karya sastra lainnya. Karakter keempat yaitu memiliki daya ingat yang kuat. Karakter kelima yaitu mudah belajar dengan cara mendengarkan dan verbalisasi. Karakter keenam yaitu memiliki kelebihan mudah belajar bahasa. Nah, kalian kan pasti bingung, bagaimana sih cara untuk meningkatkan kecerdasan bahasa anak? Jangan takut, saya punya solusinya. Di sini saya mempunyai 3 metode untuk meningkatkan kecerdasan bahasa anak. Yang pertama, metode bercerita dan mendongeng. Kegiatan ini memiliki manfaat besar dalam mengembangkan berbagai pengetahuan anak. Ketika anak diminta bercerita, otomatis anak akan mengembangkan konsep-konsep atau ide-ide anak tersebut. Anak juga dapat mengembangkan komunikasi melalui kegiatan bercerita tadi. Kedua, bertukar pikiran. Metode ketiga yaitu metode bercakap-cakap, serta dapat menggunakan rekaman dan jurnal penulisan dengan menggunakan media audio visual. Ketiga metode tadi dilakukan dalam upaya mengembangkan kecerdasan bahasa anak yang berguna untuk kemampuan bersosialisasi anak di masa yang akan datang. Tipe kecerdasan kedua yaitu kecerdasan musikalisasi. Sebelumnya pasti kalian pernah melihat anak-anak memukul meja-meja, galon, atau alat-alat rumah tangga yang tidak terpakai. Bisa jadi juga banyak anak-anak yang berteriak-teriak, menyanyi-nyanyikan hal-hal yang tidak jelas, atau menyanyi dalam kelas. Jangan takut, itu bukan suatu kebiasaan yang buruk, karena itu merupakan kecerdasan musikalisasi anak yang sedang dicarinya.
Di sini, kecerdasan musikalisasi merupakan kemampuan untuk merasakan, memahami, menciptakan, dan mengekspresikan makna dalam bentuk suara, irama, dan nada. Anak yang memiliki kecerdasan musikalisasi memiliki karakter tersendiri, yaitu pertama, peka terhadap suara-suara di sekitarnya. Kedua, bisa membedakan suara baik berirama ataupun tidak. Ketiga, bisa menciptakan lagu. Keempat, bisa mengekspresikan dirinya melalui suara. Kelima, mempunyai suara atau nyanyian yang merdu. Keenam, bisa menghafal lagu-lagu. Ketujuh, bisa memainkan alat musik secara piawai. Nah, itu merupakan kecerdasan atau karakter anak di bidang kecerdasan musikalisasi. Kalian kan pasti bingung, bagaimana sih cara meningkatkan kecerdasan musikalisasi anak? Tidak perlu bingung, saya mempunyai 3 cara untuk meningkatkan kecerdasan musikalisasi anak. Yang pertama, ajarkan berbagai konsep musik pada anak dari usia dini. Di sini kita cukup mengajarkan tangga nada dari do hingga si dan meminta anak untuk menyanyikannya. Kedua, perdengarkan musik dan lagu setiap hari. Orang tua dapat mendengarkan lagu dan musik dengan suara yang lembut atau tidak keras. Di sini bertujuan untuk melatih kepekaan anak terhadap suara dan bunyi-bunyi di sekitarnya. Ketiga, fasilitaskan anak agar dapat bermain alat musik. Bermain alat musik merupakan cara ampuh untuk mengembangkan kemampuan musikalisasi anak. Apabila orang tua tidak mampu menyediakan alat musik, orang tua cukup menyediakan alat-alat bekas seperti alat rumah tangga yang sudah tidak terpakai, galon kosong, atau kayu-kayu yang ada di sekitar rumahnya. Di situ anak bisa menggunakannya untuk dijadikan alat musik. Karena dengan begitu, anak semakin termotivasi untuk bermain musik. Sekian penyampaian materi dari saya. Untuk tipe-tipe kecerdasan selanjutnya akan saya jelaskan pada video-video saya berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.